Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan pikiran bawah sadar. Namun sebelum itu saya akan mengkoreksi terlebih dahulu kata-kata mengaktifkan pikiran bawah sadar ya. Nah, setelah yang satu ini. Baik, kita bahas bagaimana cara mengaktifkan pikiran bawah sadar. Sebetulnya kata-kata mengaktifkan pikiran bawah sadar menurut saya pribadi itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita pahami lebih jauh, ternyata istilah mengaktifkan ini kesannya pikiran bawah sadar kita itu sebelumnya off, tidak aktif. Kemudian kita mengaktifkannya seperti itu. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata pikiran bawah sadar kita itu sudah aktif. Jadi kita nggak perlu mengaktifkannya lagi. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita itu sudah aktif semenjak dalam kandungan. Semenjak kita hidup dalam kandungan, itu sudah diaktifkan. Oleh siapa? Ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan setiap saat, setiap detik, kita sudah menggunakannya. Karena ya aktif itu. Nggak mungkin kita nggak bisa menggunakannya kalau pikiran bawah sadar kita off, tidak aktif. Namun, karena pikiran bawah sadar kita ini sudah aktif setiap saat, jadi kita nggak perlu mengaktifkannya. Kita hanya perlu untuk menggunakannya. Bahkan kita sudah menggunakannya setiap saat, setiap detik, tanpa kita sadari seperti itu. Maka atas alasan inilah, saya pribadi kurang tepat menggunakan istilah mengaktifkan pikiran bawah sadar, tapi lebih suka menggunakan istilah mengoptimalkan pikiran bawah sadar, seperti itu. Ya, jadi pertanyaan di awal tadi, bagaimana cara mengaktifkan pikiran bawah sadar, itu saya ganti, bagaimana cara mengoptimalkan pikiran bawah sadar. Oke, memang di luar sana banyak teman-teman yang menggunakan istilah mengaktifkan pikiran bawah sadar. Ya boleh-boleh aja, terserah, nggak apa-apa. Tapi saya pribadi, kalau Anda setuju boleh sesuai dengan saran saya ini, yaitu mengoptimalkan pikiran bawah sadar. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, silakan teman-teman menggunakan istilah mengoptimalkan pikiran bawah sadar seperti itu, dan meninggalkan istilah lama yaitu mengaktifkan pikiran bawah sadar. Itu istilah yang kurang tepat ya. Baik, sekarang kita bahas bagaimana cara mengoptimalkan pikiran bawah sadar. Sebetulnya mudah dan sederhana. Kita sudah sering menggunakannya, dan mengoptimalkannya, tetapi kita nggak sadar. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah placebo effect. Teman-teman pasti tahu istilah itu kan ya. Nah, placebo effect adalah obat yang kesannya itu obat aslinya, obat mujarab, tetapi sesungguhnya adalah obat palsu, obat KW. Sesungguhnya bahkan bukan obat, hanya mungkin gula isinya, atau garam, atau bahkan apa gitu ya. Yang penting obat placebo ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan penyakit yang sedang diderita. Contohnya seperti ini, Anda sakit gigi parah banget, kemudian Anda sudah berobat ke sana kemari, nggak manjur obatnya, tetap aja Anda sakit gigi. Kemudian ada seorang dokter spesialis gigi yang datang menemui Anda, mengobati Anda. Lantas si dokter ini memberikan kapsul. Nah, setelah Anda diberi kapsul, Anda dalam waktu beberapa jam sudah sembuh. Kenapa? Karena Anda percaya sepenuhnya bahwa si dokter ini adalah ahli gigi. Begitu, sehingga bisa mengobati gigi dengan obat yang tepat. Padahal, tahukah Anda sebetulnya ternyata di dalam kapsul tadi Anda nggak tahu isinya itu bukan obat gigi, melainkan hanya garam dan air saja. Ya, misalkan seperti itu. Tapi Anda sudah terlanjur percaya, Anda sudah terlanjur menaruh rasa percaya sepenuhnya pada si dokter, maka sakit gigi Anda bisa sembuh. Bahkan nggak kambuh lagi seperti itu. Nah, itu salah satu contoh untuk menggunakan dan memaksimalkan atau mengoptimalkan pikiran bawah sadar dengan cara placebo effect. Ya, contoh lainnya adalah dengan cara yang sering saya sampaikan di channel ini, yaitu menggunakan remap submodalitas atau editing submodalitas ya. Saya pernah menyontohkan ketika saya sakit, saya membayangkan tubuh saya merah, kemudian dari ujung kepala saya berikan warna hijau, di mana warna hijau adalah lambang dari kesembuhan, sedangkan warna merah tadi adalah lambang dari rasa sakit ya.
warna hijaunya itu saya beri warna yang lebih cerah, saya beri kecahayaan yang lebih terang, kemudian merambat sedikit demi sedikit ke seluruh tubuh saya, begitu. Sehingga apa? Hasilnya, respon yang ditangkap oleh bawah sadar saya adalah sembuh, sembuh, dan sembuh. Sehingga di pagi harinya, ya, saya prakteknya itu di malam hari, dan di pagi harinya saya merasa betul-betul sehat walafiat dan sama sekali tidak merasa sakit, begitu. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Contoh lainnya banyak, di mana cara-cara NLP seperti ini, yakni remapsa modalitas, itu salah satu cara untuk mengoptimalkan pikiran bawah sadar kita sendiri. Mungkin teman-teman yang belajar LOA, Law of Attraction, ya, juga pernah mendengar istilah apa ya, imajinasi atau visualisasi ya. Nah, visualisasi sendiri yang diajarkan di dalam LOA itu kan seolah-olah sudah merasakan, seolah-olah sudah berhasil ya. Misalkan memiliki mobil, rumah, pasangan ideal, atau apapun juga, dibayangkan dan dirasakan seolah-olah sudah memiliki, sudah ada hasilnya, sudah terbentuk ya. Nah, itu juga sama. Itu cara untuk mengoptimalkan pikiran bawah sadar sendiri, begitu. Nah, yang terpenting di saat visualisasi itu adalah diberi cahaya yang jelas, diberi gambaran yang jelas, gambarnya dibuat lebih besar, lebih dekat, lebih terasa ya. Kalau mungkin membayangkan mobil ya, dibayangkan ada setirnya begini, dan dirasakan tekstur dari setir itu, kemudian digas, direm, dan sebagainya, didengarkan suaranya ya. Itu semuanya betul-betul dikuatkan dalam imajinasi kita. Nah, dalam NLP ini disebut dengan editing submodalitas ya, atau mengotak-atik dari imajinasi kita sendiri, gitulah ya. Editing submodalitas itu apa sih? Nah, editing submodalitas adalah kita mengotak-atik imajinasi kita, mengotak-atik memori kita, ingatan kita itu diotak-atik. Sederhananya begini, kita manusia itu dalam mental kita itu ada setiap hari, setiap saat ada gambaran ya, ada suara, ada sensasi. Misalnya begini, ketika Anda mau pergi ke Surabaya atau pergi ke suatu daerah tujuan, pasti dalam pikiran Anda, benda Anda sesaat itu sudah muncul tujuan Anda. Itulah yang disebut dengan submodalitas, di mana gambaran mental ini ada kualitas suaranya, ada kualitas sensasinya, ada kualitas gambarnya ya, ada warnanya, ada kecahayaannya. Itulah yang disebut dengan submodalitas. Lantas kalau editing submodalitas adalah mengotak-atik dari gambaran itu sendiri. Misalkan tadi cahayanya yang redup dibuat lebih cerah, atau gambarnya jauh dibuat lebih dekat ya, gambarnya kecil dibuat lebih besar, atau gambarnya hitam putih dibuat berwarna, seperti itu. Kemudian suaranya kecil dibuat lebih menggelegar, intonasinya lebih jelas, dan lain sebagainya. Itu namanya editing submodalitas atau disebut remap submodalitas ya. Kalau istilah saya ya mengotak-atik pikiran, gitu aja, lebih mudahnya dan lebih sederhana. Dimana mengotak-atik pikiran atau editing submodalitas ini adalah salah satu tools yang menarik untuk mengoptimalkan pikiran bawah sadar ya. Kenapa saya sebut menarik? Karena apa? Karena sederhana, tetapi hasilnya begitu bagus dan luar biasa. Untuk mengobati trauma bisa, mengobati fobia bisa, atau bahkan mengubah habit juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, intinya, remap submodalitas adalah cara sederhana untuk mengoptimalkan pikiran bawah sadar, atau cara sederhana untuk mind programming, memprogram ulang pikiran kita, reprogramming pikiran bawah sadar dengan cara editing submodalitas. Oleh sebab inilah, banyak teman-teman yang dari kalangan hipnoterapis itu juga belajar NLP, dan orang-orang NLP juga belajar hipnoterapi seperti itu. Kenapa? Karena kedua keilmuan ini itu saling melengkapi, saling membantu, saling menyempurnakan, begitu. Jadi teman-teman kalau bertanya bagaimana cara mengoptimalkan pikiran bawah sadar, teman-teman silahkan cari di channel saya. Saya sudah sering banget untuk menjelaskan remap submodalitas, kemudian mengotak-atik pikiran, ya, membuat goal, kemudian modeling dan lain sebagainya. Semua itu adalah cara-cara praktis yang simpel, sederhana untuk mengoptimalkan pikiran bawah sadar kita sendiri, seperti itu. Tentu saja pikiran bawah sadar yang dimaksud di sini adalah pikiran bawah sadar yang bisa kita kendalikan, bukan pikiran bawah sadar yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Seperti detak jantung, ya,
organ kita bekerja setiap saat, setiap detik, ini kita nggak bisa mengendalikan. Kenapa? Karena sudah disetting oleh mekanisme bawah sadar kita. Yang men-setting adalah Tuhan sendiri. Jadi kita sebagai manusia hanya menggunakannya saja, hanya terima jadi saja. Kita nggak berhak dan bahkan nggak dimiliki hak sedikit pun untuk mengotak-atiknya, begitu. Karena sudah hak paten dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan kita manusia ini diberi hak untuk mengotak-atik emosi kita, perasaan kita, jalan pikiran kita, mindset kita, perilaku, habit. Ini program-program bawah sadar ini diserahkan kepada manusia. Bahkan kalau dalam agama kita terlahir sebagai seperti kertas putih masih kosong, ya. Kita bisa memprogramnya menjadi apa, tergantung dari program orang tua, lingkungan, guru, dan lain sebagainya. Maka program-program ini sesungguhnya itu bisa dirubah, ya, bisa diubah, bisa diotak-atik, bisa diprogram ulang, begitu, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih berdaya, yang lebih bagus, yang lebih optimal potensinya, seperti itu. Baik, itu aja, semoga bisa dipahami. Kapan-kapan kita lanjut masalah mind programming ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.